ketua sekaligus ketua tim penyusun buku moderasi beragama Kemenak RI. Ini akan menjadi penjelasan yang sangat kita tunggu-tunggu. Bagaimana sebenarnya moderasi beragama sebagai upaya untuk menjadikan generasi bangsa kita ini generasi yang memiliki karakter Islam. Waktu dan tempat kami persilahkan, tapi sebelumnya akan kami sapa dulu. Assalamualaikum Prof. Muhammad Adlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Mohon maaf Pak, karena tadi saya sampaikan bahwa ini perlu penjelasan secara detail bagaimana sebenarnya moderasi beragama yang dimaksud oleh Kemenak. Karena kita lihat diskursus tentang moderasi beragama ini sampai sekarang di dunia maya maupun dunia nyata dalam offline itu ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan yang tentu tidak afdol rasanya kalau tidak dari Kemenak sendiri yang akan menyampaikan. Oleh karena itu kami mohon maaf nanti karena kita berbagi dengan para pembicara yang lain, kami berikan kesempatan kepada Prof. Muhammad Adlin untuk menyampaikan presentasi materinya kira-kira 15 menit, Prof. Baik. Ya, kami persilakan, Prof. Monggo. Ya. Saya izin share ya. Ya, boleh. Apa sudah bisa dilihat? Masih proses, Prof. Baik, sambil kita menunggu, saya akan memulai presentasi saya pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kami dan apresiasi kami yang sangat tinggi kepada penyelenggara acara pada pagi hari ini. Yang terhormat juga kami sampaikan kepada Pak yang memberikan keynote ya tadi, Pak Fahmi ya, yang saya kira sangat membuka wawasan kita pada pagi hari ini, sehingga kami sebagai salah satu narasumber bisa sedikit lega untuk memahami inti atau tema besar dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya terus terang merasa terhormat diundang sebagai mewakili tim penyusun buku ini. Tapi terus terang saja saya ingin sampaikan bahwa kami adalah ketua tim penulis saja, ya. Ada banyak sekali anggota tim penulis yang saya kira berkontribusi dalam lahirnya buku ini. Yang pertama dan yang utama adalah Menteri Agama ya, 2014-2019 Bapak Lukman Hakim Saifuddin yang memang menjadi penggagas utama dari moderasi beragama ini. Jadi kami hanya menjadi sebagai tim penyusun yang mencoba merumuskan konsep besar dari moderasi beragama ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini juga kami didampingi oleh Prof. Oman Fatur Rahman dan juga Pak Dr. Mukhlis Hanafi yang juga menjadi penulis dan juga editor dan pembaca ahli dari buku moderasi beragama ini. Jadi saya kira nanti akan ditambahkan oleh beliau-beliau. Baik, dengan waktu yang sangat terbatas ini kami hanya akan memulai dengan membaca beberapa slide yang sudah kami persiapkan. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya. Bisa, Prof. Sudah. Baik. Ya, jadi memang moderasi beragama ini menjadi kebijakan utama. Kalau bisa saya meminjam kata dari Pak Lukman, ini adalah mantra. Ya, ada 3 mantra
dari kebijakan Kementerian Agama di era beliau yang pertama adalah moderasi beragama, kemudian kebersamaan umat, dan juga integrasi data. Nah, dan ini saya kira menjadi strategi dari Kementerian Agama dalam hal, kalau saya bisa membahasakan di sini, dalam hal pembangunan bidang agama dan umat beragama tentunya. Nah, apa tujuan dari diluncurkannya buku moderasi beragama ini? Yang pertama yang ingin kami tegaskan adalah ingin memberikan sumbangsi pemikiran bagi pemerintah agar kementerian dan lembaga atau KL dapat merumuskan kebijakan terkait pertama, mengajarkan sikap beragama yang moderat atau seimbang, kemudian meneguhkan komitmen kebangsaan terhadap NKRI. Nah, saya kira forum kita pada hari ini kan saya kira mencerminkan kepedulian kita kepada bangsa. Dan ini saya kira salah satu indikator dari moderasi beragama. Ketiga, menerima Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kemudian keempat, memperkuat penerimaan terhadap keragaman atau kemajumukan, dalam hal ini kebinekaan. Dan yang terakhir adalah melestarikan pandangan dan tradisi keagamaan yang ramah dengan budaya lokal. Ini tujuan dari diluncurkannya buku moderasi beragama, dan kalau kita membaca buku yang kami susun bersama-sama dan sudah di-share oleh panitia, pada halaman 54 kalau nggak salah itu dinyatakan bahwa keempat tujuan dari diluncurkannya moderasi beragama ini juga adalah indikator dari moderasi beragama. Nah, ini buku moderasi beragama yang kita luncurkan tahun lalu. Saya sengaja menampilkan cover buku ini karena di cover buku ini mencerminkan posisi dari moderasi beragama yang kita bahas pada hari ini. Nah, saya terus terang pilihan dari gambar ini saya kira betul-betul urun rembuk dari banyak pihak, dan tentunya konsep dasarnya ini berasal dari Pak Lukman, ya. Dan kami sebagai tim sangat bergembira karena ini betul-betul menjadi refleksi dari konsep inti di dalam moderasi beragama. Nah, kalau Bapak lihat ada gambar, ya, ini gambar bandul jam, dan kami jelaskan tentang cover buku ini. Nah, pada cover buku ini, ya, tadi terdapat gambar bandul jam yang bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Fahmi bahwa moderasi beragama ini ingin mengajak dua sisi, ya, baik kanan maupun kiri, yang cenderung ekstrim, ya, di dalam mengekspresikan keyakinannya untuk bersama-sama ke tengah. Jadi kalau tadi disebutkan radikalisme, kami ingin luruskan bahwa di dalam buku ini kita tidak menggunakan kata radikalisme, tapi kita gunakan adalah ekstremisme. Jadi segala yang ekstrim itu tidak sesuai dengan esensi ajaran agama. Nah, baik ekstrim kanan, ya, maupun ekstrim kiri. Karena itu tugas dari pemerintah adalah ingin mengajak kedua ekstrim ini untuk bergerak ke tengah. Tentunya kedua sisi ini tidak statis, tapi dinamis. Nah, oleh karena itu saya kira peran Kementerian Agama ini sangat penting, dan tentunya nanti akan mengajak KL-KL yang lain untuk bersama-sama berkumpul, ya, dengan proses yang sangat dinamis ini untuk secara terus-menerus mengajak masyarakat untuk bagaimana beragama secara moderat. Nah, saya mengutip prolog Pak Lukman di dalam buku ini yang mencoba menjelaskan tentang apa, ya, what, mengapa, why, dan bagaimana moderasi beragama ini dicoba untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Mengapa moderasi beragama penting dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia khususnya? Apa yang kurang dengan umat beragama kita? Dan bagaimana cara strategi penguatan dan implementasi moderasi beragama tersebut agar kerukunan beragama terjaga. Nah,
Yang saya kira juga meluruskan ya, judul dan mungkin informasi yang ada di flyer. Saya kira yang kita ingin moderasi bukan agamanya, karena pada prinsipnya agama tidak perlu moderasi. Ya. Jadi yang dimoderasi adalah cara beragamanya. Cara memahami dan menjalankan agama ini harus moderasi. Karena bagi kami tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas. Meskipun tidak sedikit orang yang memahami dan menjalankan ajaran agamanya secara ekstrim. Ini yang saya kira perlu kami tegaskan di dalam presentasi ini. Nah, sedikit merujuk ke kamus, ya. Moderat itu adalah sebuah keturunan dari moderation. Nah, ini bahasa Inggris, tapi kita sampaikan moderasi dalam konsep Indonesia. Itu sesuatu yang tidak berlebihan atau sedang. Dalam bahasa Indonesia, kemudian kata sebagai bahasa Inggris diserap menjadi moderasi. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia kita bisa lihat yang diartikan dengan pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Jadi moderasi itu adalah menghindarkan umat beragama dari sikap-sikap yang ekstrim. Ya, bukan mengurangi atau menghindarkan cara mereka beragama yang esensial. Ini yang mungkin harus kita tegaskan. Nah, kalau kita sandingkan dengan beragama, maka yang dimaksud moderasi beragama adalah sikap yang mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman di dalam praktik beragama. Jadi praktik beragama boleh, dan itu esensi dari konsensus negara kita. Tapi yang harus dihindari adalah sikap ekstrim di dalam beragama. Nah, saya mungkin garis besar buku ini biar agak cepat. Jadi keseluruhan buku ini mengandung penjelasan tentang makna moderasi dalam beragama agar umat beragama itu paham. Ya, karena kami tahu ada banyak misleading, ya misunderstanding di dalam memahami kata moderasi beragama ini. Jadi mudah-mudahan buku ini bisa menjadi guidance. Ya, tadinya kami berpikir akan menjadikan buku ini sebagai buku induk, buku putih atau apalah namanya, tapi kemudian itu kita sepakati untuk mengambil judul moderasi beragama ini. Tapi tujuan dari kami meluncurkan buku ini adalah supaya masyarakat memahami secara betul apa yang dimaksud dengan moderasi beragama ini. Jadi moderasi beragama ini adalah proses, muaranya adalah kerukunan baik intra maupun antar umat beragama. Nah, ini yang beberapa anggapan-anggapan atau paham-paham yang bagi kami agak misleading terkait dengan moderasi beragama. Nah, misalnya di sini dipahami moderasi beragama itu adalah bersikap liberal, ya, atau mengabaikan norma-norma keagamaan. Kalau kasus di Barat memang demikian. Jadi di sana tuh bersikap liberal berarti bersikap moderat, berarti Anda bisa juga dikategorikan bersikap liberal atau bahkan sekuler. Nah, di dalam buku ini itu tidak kita pakai. Nah, ini terkadang juga beragama secara moderat sering dihadap-hadapkan secara diametral dengan umat yang dianggap konservatif. Nah, tadi Pak Fahmi mengatakan ekstrem kanan itu konservatif. Enggak. Jadi yang kita masukkan di dalam kelompok ekstrem kanan adalah mereka yang bersikap secara ekstrim di dalam menjalankan agamanya. Karena terkadang konservatif itu penting dalam hal melestarikan tradisi-tradisi keagamaan. Jadi kita tidak menggunakan kata konservatif, juga kita tidak menggunakan kata radikalisme di dalam buku ini. Nah, jadi moderat yang kita gunakan di dalam buku ini adalah bagaimana di dalam beragama itu kita percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya. Jadi bukan sama sekali kita mengajarkan untuk tidak percaya diri terhadap esensi ajaran agama, atau tadi disampaikan akan menihilkan atau merelatifkan ajaran agama. Bukan itu sasaran dari buku ini, tapi mengajarkan prinsip adil dan berimbang. Ya, berbagi kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama. Jadi ini dua kata kunci di dalam buku ini supaya kita terhindar dari ekstremitas di dalam beragama, yaitu adil dan berimbang. Nah, kami mengutip beberapa ulama, tapi satu yang kami kutip di sini,
insya Allah nanti Pak Kiai Mukhlis Hanafi dan Prof. Aman Fatur Rahman bisa menambahkan tafsir dari banyak ulama yang kira-kira menurut kami sesuai dengan prinsip moderasi beragama. Misalnya di sini Yusuf Al-Qaradawi, ya salah seorang tokoh Ikhwan, ya bersama Said Qutb, tapi kita kenal Yusuf Al-Qaradawi adalah tokoh Ikhwan yang moderat. Dia sangat kritis ya, terhadap pemikiran Said Qutb, terutama yang menginspirasi munculnya ekstremisme serta paham yang menuduh kelompok lain sebagai togut atau kafir. Nah, misalnya ada 30 rambu moderasi beragama yang diperkenalkan oleh Al-Qaradawi, tapi pada kesempatan ini kami sampaikan 5 saja. Yang pertama itu adalah pemahaman Islam secara komprehensif. Ya, kalau tidak komprehensif, tidak mungkin dia bersikap atau berpandangan moderat. Kemudian keseimbangan antara ketetapan syariah dan perubahan zaman. Jadi umat beragama itu harus kontekstual, ya. Kapan dia melaksanakan ketetapan syariah, kapan dia menangguhkan, dan kapan dia menciptakan ijtihad baru yang sesuai dengan perubahan zaman. 3, dukungan kepada kedamaian dan penghormatan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kalau ajarannya atau praktek keagamaannya mengancam kedamaian dan akan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, berarti tidak masuk dalam rambu-rambu moderasi beragama. Kemudian pengakuan akan pluralitas. Ini bukan pluralisme ya, itu beda, itu ideologi. Ini adalah kata yang refer atau ditujukan kepada keragaman agama, budaya, dan politik. Bahwa kita sadar di negara kita ini ada perbedaan dalam hal beragama, memeluk agama dan budaya, dan juga aspirasi politik. Yang kelima adalah pengakuan terhadap hak-hak minoritas, baik kelompok minoritas yang ada di dalam intraagama yang dipeluk maupun antar agama dimanapun dia berada. Nah, saya kira ini beberapa, dan saya kira kita merujuk pada Al-Quran ya, surah Al-Baqarah ayat 143 yang kita sangat tahu konsep tentang ummatan wasatan itu berasal dari ayat ini, dan ini saya kira memperjelas bahwa buku moderasi ini tidak merujuk kepada siapa-siapa, ya kepada sumber-sumber di luar dan yang lain, tapi memang kita merujuk pada Al-Quran dan hadis. Nah, terjemahannya demikian. Saya tidak akan menggarami laut ya. Yang hadir di sini adalah para ulama dan tokoh agama. Saya hanya ingin mengambil turunan dari penjelasan terjemahan ayat ini dan tafsirnya. Misalnya kata wasat. Nah, di sini berasal dari wasatiyah. Ini berarti sesuatu yang baik pada posisinya ya di antara dua ekstrim. Nah, misalnya keberanian. Ini adalah pertengahan sifat ceroboh dan takut. Dan keberanian itu adalah sikap yang paling baik. Kedermawanan, ini merupakan pertengahan antara sifat boros dan kikir. Satu lagi kesucian, ini adalah merupakan pertengahan antara kedurhakaan dan nafsu yang menggebu-gebu. Jadi moderasi beragama itu adalah niatnya ingin ya dari dua ekstrim yang tidak bisa diterima di dalam ajaran agama kita. Nah, ini secara etimologis saya kira kami sudah sampaikan tadi ya, baik dari segi bahasa ya. Tapi secara umum di sini saya ingin ulang, moderasi beragama itu adalah mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, ya dalam hal moral, dalam hal watak, baik ketika dia memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika dia berhadapan dengan institusi negara. Nah, dalam bahasa Arab tadi saya sudah sampaikan ya, moderasi ini berasal dari kata wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud atau tengah-tengah, iktidal, adil, dan tawazun, berimbang. Jadi orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut wasit. Ya, dalam bahasa Arab pula kata wasatiyah diartikan sebagai pilihan terbaik. Nah, kata wasit ini diserap dalam bahasa Indonesia yang memiliki 3 pengertian, sebagai penengah, perantara, ya, sebagai pelerai,
dan juga sebagai pemimpin di dalam pertandingan. Ya. Nah, saya ringkas saja. Jadi moderasi beragama itu adalah jalan tengah. Moderator seperti Bapak Pak Gatot ya, yang menjadi moderator pada forum kali ini adalah orang yang menengahi kegiatan diskusi. Dia tidak berpihak kepada siapapun, kepada saya atau kepada narasumber yang lain, atau kepada pendapat manapun. Tapi harus bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat di dalam diskusi. Nah, mudah-mudahan Pak moderator kita bisa bersikap moderat ya di dalam diskusi kita pada hari ini. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah, biasanya berada di antara dua hal yang buruk, yang ekstrim tadi. Ya, ini contoh yang tadi kami sudah sampaikan. Ya, ini juga sudah kami sampaikan. Nah, ini contoh saja yang saya kira mungkin bisa kita diskusikan. Ya, contoh saja di dalam beribadah. Ya, kalau mereka beribadah secara terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa mempedulikan problem sosial di sekitarnya, itu juga bisa masuk dalam contoh berlebih-lebihan di dalam beragama. Apalagi berlebih-lebihan dalam beragama sehingga keluarga di rumah tidak dipenuhi hak-haknya. Juga seseorang dianggap berlebihan ketika dia sengaja merendahkan agama orang lain, ya, yang berbeda dengannya, atau gemar menghina figur, tokoh atau simbol suci agama tertentu. Ya, agama tertentu. Ini juga salah satu sikap yang berlebih-lebihan. Ya. Kalau sikap ini ada di dalam umat beragama, berarti dia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip moderasi beragama. Mohon maaf, Prof. Waktunya kurang 3 menit. Ya. Saya kira ini ilustrasi saja sebagai akhir. Jadi moderasi beragama itu ada di tengah. Kita lihat gambar dengan smiling face. Jadi orang moderat itu selalu senyum. Ya, karena dia selalu mengedepankan perilaku atau pengungkapan yang yang ekstrim, ya, memiliki sikap yang terkendali, ya, self control dan bertanggung jawab, ya, selalu berkecenderungan ke arah dimensi Islam tengah, ya, pandangannya selalu mempertimbangkan pandangan pihak lain yang berbeda dengannya, dan selalu kontekstual dan adaptif terhadap situasi yang ada. Nah, makanya dia selalu senyum, ya, seperti Pak moderator kita ini. Nah, sikap ini yang coba kita ingin menjadi strategi dari Kementerian Agama supaya umat beragama itu bisa terhindar dari dua ekstrim yang ada di gambar ini. Baik ekstrim kanan yang terlalu berlebih-lebihan di dalam ekspresi keagamaannya sampai menggunakan kekerasan ya untuk mencapai tujuannya, maupun ekstrim kiri yang terlalu sekuler, yang terlalu liberal di dalam memandang agama. Ini juga tidak bagus. Jadi mudah-mudahan apa yang kita inginkan ya bisa tercapai, dan mohon dukungannya bagi kami sebagai tim di Kementerian Agama dari berbagai pihak dan juga tokoh-tokoh yang ada di forum ini. Saya kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa dari paparan Profesor Dr. Muhammad Adlin Silah, MA. Beliau sebagai Balitbang Diklat Kemenak RI, juga sekaligus sebagai Ketua Tim Penyusun Buku Moderasi Beragama Kemenak RI. Tidak berlebihan Profesor Adlin, jadi nanti ada diskusi, karena ini cukup wacana moderasi beragama ini cukup banyak pertanyaan-pertanyaan. Kan ini nanti harapan kami kritik yang membangun nggak masalah, Prof, ya, karena bagaimanapun forum intelektual ini kan saling mengedepankan literasi rujukan, ya. Bagaimana sebetulnya keinginan dari Profesor Dr. Muhammad Adlin sebagai ketua, jadi ada keinginan untuk ke depan umat Islam ini menjadi baik. Nah, tentunya bagaimanapun karena ini forumnya adalah forum intelektual, forum para doktor, ya, masing-masing akan menyampaikan paparan materinya.
Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Adlin. Kami lanjutkan untuk pemateri berikutnya. Profesor Dr. Syahidin MPD sudah monitoring, Prof? Ya, baik. Baik, Profesor. Kalau kita perhatikan, Profesor Syahidin ya, jadi proses penyusunan kurikulum ini kan sudah kelar, sudah selesai. Tentunya sebentar lagi akan terimplementasi. Meskipun ini masih tahap sosialisasi. Kalau boleh saya ini mengilustrasikan apa yang sudah dipaparkan oleh Profesor Adlin tadi itu. Apa yang ada kaitannya dengan kurikulum? Tentunya ada targeting, Prof. Bagaimana fakta modul atau buku atau bahan ajar moderasi beragama yang nantinya akan diterapkan oleh Kemenak dan modul agama Islam ini dalam tanda kutip itu akan dihilangkan unsur-unsur radikalisme termasuk jihad. Terus kemudian bagaimana faktanya? Yang lama seperti apa? Kemudian sekarang seperti apa? Adanya kurikulum moderasi beragama ke depan nanti seperti apa? Tentunya di sini Kemenak dengan modul pendidikan berkarakter, yaitu mengarus utamakan moderasi beragama, sebentar lagi akan diterapkan. Baik itu di madrasah bidayah, SD, sampai alia nanti ke depannya gitu. Nah ini menurut Profesor, ini bagaimana Profesor Syahidin? Silakan Prof. Waktunya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama saya